Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang menyiramkan bensin ke tubuh dua perempuan yang tergeletak tak berdaya. Sambil berulang kali mengucapkan kata maaf, pria itu kemudian menyiram bensin ke tubuhnya sendiri. Tanpa ragu, ia menyalakan api dan membakar dirinya bersama kedua perempuan tersebut. Setelah kejadian mengerikan itu, film beralih ke sebuah pemakaman. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Made dan Santi yang tengah menghadiri prosesi pemakaman. Identitas orang yang dimakamkan masih belum diketahui. Namun besar kemungkinan jenazah tersebut adalah salah satu korban peristiwa tragis yang terjadi di awal film. Singkat cerita, Made dan Santi terpaksa pindah ke rumah orang tua Santi setelah usaha mereka di kota mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut memaksa mereka mulai hidup baru di rumah orang tua Santi. Di dalam perjalanannya, Made juga memberikan ucapan kepada Santi karena sedang berulang tahun. Dan uniknya lagi, Santi lahir di tahun Kabisat. Setibanya di sana, mereka mulai memeriksa setiap kamar dan sudut rumah yang nantinya akan mereka tempati. Pada siang harinya, Made dan Santi terlibat pertengkaran. Santi menolak tinggal di rumah itu karena merasa tidak nyaman. Namun Made akan berjanji akan mengembalikan hidup mereka seperti semula setelah usahanya kembali membaik. Setelah perdebatan itu, Santi masuk ke kamar mandi dan berusaha membersihkan diri. Saat sedang bercermin, tiba-tiba, ya, ia melihat sosok gadis yang berwajah pucat, menyerupai kuntilanak berdiri tepat di belakangnya. Sontak Santi pun menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Beberapa saat kemudian, sesuatu seolah menarik tubuhnya dari belakang hingga ia terjatuh ke lantai. Mendengar suara benturan, Made segera menghampiri Santi. Ia berusaha menenangkan istrinya dan menganggap semua itu hanyalah halusinasi akibat tekanan mental serta beban ekonomi yang mereka hadapi. Kejadian aneh belumlah berakhir. Saat sedang mencuci piring, Santi kembali dikejutkan oleh sosok yang melintas di balik jendela. Setelah Santi pergi ke kamar anaknya bernama Laila, Made justru menemukan seekor burung merpati yang sudah tak bernyawa tepat di belakang jendela. Singkat cerita, Made memergoki Santi yang kembali mengkonsumsi obat penenang. Made pun menegurnya dan meminta agar ia tidak terlalu sering meminum obat tersebut. Made khawatir Santi akan semakin bergantung dan membuat kesehatan Santi memburuk. Santi menjelaskan bahwa ia hanya merasa lebih tenang dan berusaha meredakan depresi yang menghantuinya akibat berbagai masalah yang mereka hadapi. Untuk mencairkan suasana setelah perselisihan itu, Made mengajak Santi berkeliling desa keesokan harinya. Ia mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering diceritakan Santi, tempat di mana ia menghabiskan masa kecilnya. Made berharap perjalanan itu bisa sedikit menghibur Santi. Lala, you okay? Keesokan harinya, Made dan Santi pergi ke sebuah sungai tempat Santi sering bermain semasa kecil. Di sana mereka bertemu Parman dan juga si Amat yang mengalami gangguan kejiwaan. Lalu Parman bilang sudah lama dia mengenal Santi dan keluarganya. Sebelum mereka pulang, Parman berpesan agar selalu menjaga rumah itu karena merupakan warisan leluhur keluarganya. Tak elok ditinggalkan. Baik. Malam harinya, saat sedang tidur, Santi tiba-tiba bangun karena merasa ada yang menarik tubuhnya. Santi lalu pergi untuk mengambil air minum, namun saat melihat permainan yang berserakan di lantai, lemari peninggalan ayahnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ya, Santi seperti ditarik masuk ke dalam lemari sehingga berteriak histeris. Beberapa saat kemudian, ia tersentak bangun dan menyadari bahwa semua kejadian itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan paginya, Santi meminta Made untuk pindah dari rumah itu karena sudah tidak sanggup menghadapi berbagai teror yang terus menghantui mereka. Namun Made menjelaskan bahwa
Mereka tidak punya pilihan lain. Satu-satunya jalan adalah tetap tinggal di rumah tersebut. Tak boleh kita duduk je lah bawah jambatan, melimpat. Macam tu. Semua benda I buat ni untuk you. Saat Laila sedang bermain di halaman, Santi tiba-tiba melihat Ahmad datang sambil membawa sebilah cerulit dan berjalan mendekati Laila. Santi langsung berteriak dan bertanya apa yang sedang dilakukan Ahmad. Namun ketika Made bertanya kepada Santi sedang berbicara dengan siapa, Ahmad tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Merasa ada yang tidak beres dengan semua kejadian yang mereka alami, Made akhirnya memanggil seorang ustadz untuk memeriksa rumah tersebut. شر النفاثات في العقد ومن شر Sayang. Di malam harinya, saat Santi sedang membersihkan diri di kamar mandi, ia tiba-tiba teriak histeris. Tubuhnya seolah digerakkan oleh seorang yang tak terlihat. Di saat yang sama, tampak sosok perempuan misterius yang sedang melakukan ritual seperti santet terhadap Santi. Singkat cerita, Santi mengajak Laila pergi ke pasar untuk membeli cendol. Di sana pengunjung lain melihat Santi seperti ada hal yang aneh padanya. Santi pun pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang, Santi bertemu dengan seorang perempuan bernama Mak Pah. Mak Pah langsung memanggil Santi dengan nama lengkapnya. Seolah-olah mengenal sejak lama, ia kemudian mengajak Santi berbincang di rumahnya. Dalam perbincangan itu, Santi menceritakan kondisi ekonomi keluarganya yang sedang sulit hingga mereka terpaksa tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Mak Pah pun menawarkan bantuan jika suatu saat nanti mereka membutuhkan pertolongan. Ia juga mengungkapkan bahwa semasa hidup, mendiang Ibu Santi sering berobat kepadanya karena ia seorang bidan. Di sisi lain, Made yang berada di rumah menukar obat Santi dengan alasan yang belum diketahui. Namun tanpa sadar, ia tak sengaja menjatuhkan obat yang ia tukar. Singkat cerita, di rumah Made tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam rumah. Ia berusaha mencari asal suara tersebut, namun saat menoleh ke arah ruang tamu, ia dikejutkan oleh sosok yang mengerikan sedang memainkan piano. Made sontak terkejut, hingga akhirnya tanpa sadar semua itu hanyalah mimpi. Di halaman rumah, Santi bercerita kalau tadi siang ia bertemu dengan seorang mapah yang berprofesi sebagai seorang bidan. Ia juga memberikan Santi sesajen yang dikatakan akan membantunya tidur nyenyak dan terhindar dari gangguan makhluk gaib. Di tengah malam, Made terbangun karena mendengar suara aneh di dalam kamar. Saat memeriksanya, ia menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik lemari. Dengan rasa penasaran, Made masuk ke dalam ruangan itu. Namun saat memperhatikan sekeliling, ia tiba-tiba melihat seseorang berlari keluar. Made berusaha mengejarnya, tetapi pintu ruangan itu mendadak tertutup sendiri. Keesokan paginya, Made menemui Parman dan menceritakan kejadian semalam. Ia yakin ada seorang yang masuk ke rumahnya untuk mengambil sesuatu. Mendengar cerita itu, Parman seolah sudah mengetahui siapa pelakunya. Ia pun mengajak Made menemui Ahmad. Saat ditanya, Ahmad mengaku memang disuruh seorang yang masuk ke rumah Made dan mengambil sebuah barang. Namun, ia tidak memberitahu barang yang ia ambil. Ahmad malah mengungkapkan kalau dirinya senang dengan Laila, anaknya. Lalu dengar suara dalam kepala dia. Kami pun tak tahu apa situasi sebenarnya. Merasa ada sesuatu yang aneh di rumah itu, Made kembali memanggil Ustadz untuk membuka ruangan rahasia tersebut. Setelah memeriksanya, Pak Ustadz mengatakan bahwa ruangan itu digunakan sebagai tempat ritual untuk memuja setan. Penghuni sebelum ni pun dah ramai dah kena. Saat memeriksa isi ruangan, Made menemukan sebuah kotak tua yang tampak mencurigakan. Tetapi isinya sudah kosong. Made menduga ada seseorang yang telah mengambil isi kotak tersebut. Meski ia tidak tahu siapa pelakunya atau apakah kotak itu memang sejak awal sudah kosong. Di tempat lain, Santi kembali mengunjungi rumah Mak Pah. Ia mengaku kini bisa tertidur lebih nyenyak berkat sesajen yang diberikan Mak Pah. Mendengar hal itu,
Mak Pa kembali memberikan sebuah lilin dan menyuruh Santi menyalakan saat berada di kamar mandi. Menurut Mak Pa, lilin tersebut dapat melindunginya dari segala gangguan makhluk jahat. Setelah kejadian itu, Made mendatangi Ahmad bersama Pak Ustadz untuk memancing Ahmad agar berkata jujur. Mereka memberinya sebatang coklat. Berkat cara itu, Ahmad akhirnya mengaku bahwa malam sebelumnya ia masuk ke rumah Made atas perintah seseorang. Yang mengejutkan, orang yang menyuruhnya ternyata adalah Mak Pa. Mendengar pengakuan itu, Made segera pulang dan menceritakan semuanya kepada Santi. Ia mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam rumahnya adalah si Ahmad dan semua atas suruhan si Mak Pa. Sosok yang selama ini justru dipercaya Santi telah banyak membantunya. Merasa tidak percaya, Made dan Santi langsung mendatangi rumah Pa untuk meminta penjelasan. Mereka mempertanyakan alasan Mak Pa menyuruh Ahmad mengambil buku dari rumah mereka. Namun, Mak Pa membantah semua tuduhan itu. Ia mengaku tidak pernah menyuruh Ahmad dan bahkan mengaku tidak tahu buku apa yang dimaksud. Perdebatan pun tak terhindarkan. Dalam perjalanan pulang, Santi tetap membela Mak Pa. Baginya, mustahil seorang yang selama ini baik dan sering menolongnya tega melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian, saat Santi berada di kamar mandi sambil membakar lilin yang diberikan Mak Pa, tanpa sengaja, ia menemukan satu butir obat yang terjatuh di lantai. Penemuan itu membuatnya curiga. Santi kemudian menemui Mak Pa dan mengungkapkan bahwa ia merasa suaminya selama ini menyembunyikan sesuatu. Macam ada sesuatu yang dia tak bagi tahu kat saya. Kecurigaan Santi akhirnya terbukti. Sesampainya di rumah, ia memergoki Made yang sedang menukar obat miliknya dengan obat gangguan kejiwaan. Saat didesak, Made mengaku bahwa ia sengaja melakukan hal itu karena khawatir kondisi mental Santi semakin memburuk. Namun pengakuan itu justru memicu kemarahan Santi. Ia tidak terima dianggap mengidap gangguan jiwa oleh suaminya sendiri. Sejak saat itu, kepercayaan Santi kepada Made mulai runtuh. Sementara, pengaruh Mak Pa terhadap dirinya justru semakin kuat. Di malam harinya, Made dan Pak Ustadz yang sedang berada di dalam mobil berencana akan membunuh Mak Pa. Pak Ustadz tersebut bilang kalau ingin menghentikan teror dan gangguan tersebut, ia harus menusuk Mak Pa dengan sanggulnya. Pak Ustadz juga memberikan sebuah Al-Quran dan sebuah botol yang kelak akan digunakan untuk menangkap dan membunuh Mak Pa. Singkat cerita, di saat mereka ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba, ya, mereka diselang oleh Parman dan juga Ahmad, sehingga mereka semua tak sadarkan diri dan mereka dibawa untuk disandra. Dan ternyata pula, Parman adalah bagian dari Mak Pa. Mak Pa pun menyuruh Parman untuk menghabisi Made dan Pak Ustadz itu sebagai bentuk ibadah atau seserahan kepada setan. Malam harinya, di tempat mereka disandra, Parman menyuruh Ahmad untuk menjaga Made agar tidak kabur. Sedangkan dia akan menghabisi si Pak Ustadz. Di sisi lain, Made yang sedang menunggu giliran dieksekusi berbicara kepada Ahmad bahwa Parman itu orang jahat dan meminta agar ia segera dilepaskan. Namun Ahmad tak peduli apa yang dikatakan oleh Made. Dan setelah Made berbicara kalau Laila sedang dalam bahaya, ia pun langsung melepaskan si Made. Karena sedari awal Ahmad sudah menyukai si Laila. Made pun juga meminta Ahmad untuk menyelamatkan Laila dan istrinya yang kemungkinan Mak Pa sudah bersama istrinya. Setelah terlepas dari ikatan, Made pun langsung mendatangi Parman untuk menyerangnya. Namun saat ia ingin menyerang, justru Made yang malah terpojok dan hampir kehilangan nyawa. Namun, berkat menyebut nama Allah, ia pun berhasil mendorong Parman hingga tertusuk di bambu runcing yang seketika membuat Parman tewas. Cerita kemudian beralih ke masa lalu, jauh sebelum Ayah Santi mengakhiri hidup dengan membakar diri di awal film. Nah, ternyata yang di awal film itu adalah bapaknya dari si Santi. Terungkaplah bahwa kutukan yang menghantui keluarga Santi ternyata telah berlangsung selama ratusan tahun lalu. Semuanya berawal dari leluhur keluarganya Santi yang melakukan perjanjian dengan iblis demi mendapatkan kekuatan dan keuntungan duniawi. Namun, perjanjian itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sejak saat itu, seluruh keturunan leluhurnya dikutuk. Mereka juga selalu melahirkan anak yang lahir tepat di tahun kabisat.
Dan setiap generasinya akan berakhir dengan malapetaka. Kutukan turun-temurun itu terus menghantui keluarga mereka selama 1 abad, hingga akhirnya membawa Santi dan Made mengalami hal yang sama. Kembali ke masa sekarang. Singkat cerita, Made segera pulang untuk menyelamatkan istrinya. Namun semuanya sudah terlambat. Saat tiba di rumah, ia mendapati Santi telah sepenuhnya berada di bawah pengaruh Mak Pah. Perempuan itu berhasil menghasut Santi hingga percaya bahwa suaminya penyebab semua penderitaan yang ia alami. Tanpa ragu, Santi menusuk dan menyeret Made yang tak berdaya ke sebuah ruangan bawah tanah. Di sanalah ritual persembahan kepada iblis akan dilakukan. Jin Kai Belensa. Dalam keadaan terikat, Made terus berteriak, berusaha menyadarkan istrinya. Ia mengatakan bahwa selama ini Mak Pah hanya memanfaatkan dan menghasutnya. Di saat itulah akhirnya Made mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Made mengatakan kalau Laila anaknya telah meninggal dunia sejak lama. Ia tewas di dalam mobil setelah Santi tanpa sadar meninggalkannya saat sedang menemui seorang klien. Sejak tragedi itu, kondisi mental Santi hancur. Ia mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya halusinasi seolah-olah Laila masih hidup dan selalu berada di sisinya. Semua menjadi jelas. Inilah alasan Made diam-diam menukar obat Santi dengan obat gangguan kejiwaan. Ia bukan ingin mencelakai istrinya, melainkan berusaha mengobati agar Santi bisa sehat kembali seperti dulu. Mendengar pengakuan itu, Santi mulai tersadar, dan ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam bayang-bayang halusinasi. Namun setelah Santi meminta maaf atas kesalahannya, Mak Pah datang dan memukul keduanya hingga tak sadarkan diri. Saat Santi terbangun, tubuhnya sudah terikat di altar ritual. Mak Pah akhirnya mengungkapkan alasan mengapa Santi dipilih sebagai tumbal. Semua itu karena Santi lahir di tahun kabisat, sama seperti kutukan yang diwariskan leluhurnya lebih dari 100 tahun lalu. Kini, giliran Santi yang harus menjalani persembahan berikutnya untuk memenuhi perjanjian dengan iblis. Aku sembahkan padamu. Setelah Mapa menyeset tangan Made dengan golok, ia pun langsung mempersembahkan darah itu kepada iblis. Dan tiba-tiba, ya, Amat datang dan menyerang Mapah dengan menggunakan kayu runcing. Serangan itu membuat Mapah berubah wujud menjadi seekor burung merpati hitam sebelum akhirnya menghilang. Namun, mimpi buruk belumlah berakhir. Sesaat kemudian, tubuh Santi dirasuki oleh iblis. Made terus memanggil nama istrinya, memohon agar Santi melawan kekuatan jahat yang menguasai dirinya. Lalu, Made menyuruh Amat mengambil botol air dan Al-Quran yang sebelumnya diberikan oleh Pak Ustadz. Saat mereka mencoba mendekati Santi, kekuatan iblis itu justru melemparkan Made dan Amat hingga terbentur dinding. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah kekacauan itu, Mak Pah kembali muncul. Kali ini dalam wujud aslinya yang mengerikan dengan kepala bertanduk. Ia mempersilahkan sang iblis menghabisi Made sebagai bentuk dari ritual terakhir. Namun Made tidak menyerah, ia terus mengingatkan Santi akan semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Perlahan, cinta dan ingatan Santi berhasil mengalahkan pengaruh iblis. Iblis pun akhirnya keluar dari tubuhnya. Pada kesempatan itu, Made segera menyuruh Santi untuk menusuk tubuh Mapah menggunakan sanggulnya untuk menghancurkan makhluk tersebut. Singkat cerita, Santi akhirnya benar-benar sadar dan menerima kenyataan paling pahit dalam hidupnya, dan film pun edun.